you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawedi, pendengar setia Do You See What I See? Kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari seorang teman, sebut saja dia Dina. Ketika Dina ini masih duduk di kelas 2 SMP, dia satu kelas dengan seorang teman bernama Wina. Mereka saling tahu sih sebelumnya, cuma nggak akrab-akrab banget. Mereka baru akrab setelah sama-sama berada di satu kelas yang sama, kelas 2-nya gitu. Tapi ya nggak begitu deket juga, cuma karena si Dina ini orangnya hobi kelayapan, hobi bolos, sedangkan si Wina ini anak yang pendiam dan rajin. Jadi mereka ngobrol dan bercanda ketika masih ada di dalam kelas saja. SMA mereka ketemu lagi di satu sekolahan yang sama, cuma mereka tidak seakrab dulu. Dan setelah waktu berlalu sekian lama, karena suatu alasan, akhirnya mereka bertemu kembali. Dan ya, nostalgia tentunya. Yang apalagi sih yang bisa dilakukan teman lama selain nostalgia, cita-cita zaman dulu gitu. Dan dari situ akhirnya mungkin terkuak cerita yang selama ini Dina nggak tahu kalau sampai segitunya gitu. Jadi dulu ketika mereka masih sama-sama SMP, waktu itu lumayan sering jam kosong. Kenapa ya sering ada jam kosong ya? Nggak ngerti juga. Pokoknya pas di jam-jam kosong seperti itu, biasanya kan si Dina suka kabur dari kelas. Buru-buru jam kosong, jam pelajaran aja dia kabur, karena dia lebih banyak temen di luar kelas daripada di dalam kelas. Tapi kali itu yang kosong jam kebetulan hanya di kelas Dina sama Wina saja. Jadi ya udah, Dina nggak bisa ngapa-ngapain di luar. Akhirnya dia pilih main bersama Wina. Iseng-iseng, akhirnya Dina ngajakin si Wina ini main jelangkung. Ini bukan ide bagus sih, dan jangan ditiru juga. Jangan pernah coba-coba. Ya, sekali dua kali iseng main-main jelangkung, yang dateng ya silih berganti macam-macam, cuma biasa aja. Sampai yang terakhir kali dateng, dia masuk, kemudian ditanya, seperti biasanya ditanya nama. Dia mengaku bernama, sebut saja Olivia. Kemudian mereka berdua, Dina dan Wina, iseng nanyain, kamu kenapa matinya? Maksudnya matinya kenapa? Dia jawab, kecelakaan motor. Terus ditanya lagi, sekarang kamu di mana? Di belakang sekolah. Yang kebetulan sekolah Dina dan Wina tadi adalah sebuah pemakaman umum gitu. Dan mereka merinding kan.
lupa apa aja yang pernah dibahas di situ. Intinya mereka main jelangkung dan terakhir yang datang itu bernama Olivia, bukan nama sebenarnya. Dan itu permainan nggak selesai. Itu permainan nggak selesai karena guru bahasa Inggrisnya kebetulan datang. Jadi buru-buru lah mereka kabur jadi Dina ini kan mainnya di mejanya si Wina. Buru-buru aja Dinanya kabur ke mejanya lagi, duduk rapi di situ, dan permainan belum seharusnya selesai tapi diselesaikan saat itu juga. Jadi belum ada pamitan atau gimana, pokoknya udahan gitu aja lah. Terus ya semua berjalan seperti biasa, pelajaran biasa aja gitu, sampai pada akhirnya kelas sebelah heboh. Kelas sebelahnya Dina sama Wina itu heboh. Semua murid berhamburan lari keluar. Terus heboh lah, teriak-teriak kayak gitu-gitu. Kayak ya heboh lah, teriak-teriak gitu. Terus nah karena kita ada di sebelah, maksudnya kelasnya kan sebelah-sebelahan gitu kan. Karena ada yang heboh-heboh, kita kan jadi kayak ada apa gitu kan. Penasaran gitu. Akhirnya tapi masih ada bu guru di situ. Bu guru udah tenang dulu. Akhirnya bu guru yang keluar, dan singkat ceritanya ternyata di kelas sebelah itu heboh karena ada satu siswa yang kesurupan. Sebut saja namanya Mega. Nah si Mega ini kesurupan. Akhirnya merinding kan jadinya semuanya. Si Dina sama Wina pun juga merinding. Mereka saling ngeliat, saling pandang gitu. Ada apa? Siapa? Kenapa? Gitu kan. Terus dan akhirnya ya sudah, hari itu berlalu begitu aja. Dan sepulang sekolah masih pemberitaan tentang si Mega kesurupan ini masih hangat diperbincangkan di kalangan para siswa SMP waktu itu gitu. Termasuk si Dina sama Wina. Terus ada apa sih di kelas sebelah katanya. Terus itu tuh si Mega kesurupan. Emang gimana? Ya kesurupan gitu aja, yang tahu-tahu bengong, habis bengong teriak nangis, terus dibawa ke UKS kan. Tapi karena nggak ada perubahan, akhirnya si Mega dibawa pulang gitu. Dan paginya Mega nggak berangkat sekolah. Terus ya sudah, Dina sama Wina juga waktu itu tahu si Meganya nggak berangkat sekolah gitu. Terus mungkin masih sakit, mungkin masih pemulihan kali habis kesurupan gitu kan. Mereka juga nggak ngerti kesurupan itu kayak apa dan gimana. Jadi ya udah nggak mikirin lagi gitu. Di sekolah seperti biasa sampai beberapa hari si Mega nggak masuk sekolah, dan hari kesekian dia masuk lagi. Dia masuk ke sekolah. Cuma ya gitu, karena waktu itu tuh ya namanya anak-anak SMP belum begitu ngeh, lihat temennya abis kesurupan gitu, udah lama nggak masuk, tahu-tahu masuk. Si Mega dijauhin sama teman-teman satu kelas. Mereka semua ngerasa takut deket-deket sama si Mega. Dan akhirnya terjadi lagi, Mega kesurupan untuk kedua kalinya di sekolahan itu. Dan lagi-lagi dibawa ke UKS. Semua heboh, semua bahas Mega. Cuma ya nggak ada, setahu si Dina sama Wina sih emang nggak ada penyelesaian. Maksudnya setelah itu gimana itu nggak ngerti gitu. Si Meganya dibawa pulang lagi karena di situ nggak bisa ditangani dan nggak sadar-sadar, cuma diem aja. Terus dan setelahnya dia nggak masuk lagi. Dan ketika si Mega sama Wina ini ketemu beberapa waktu yang lalu, si Dinanya nih iseng nih nanya sama Wina, Wina inget gak dulu kita tuh pernah main jalangkung di kelas gitu. Iya inget. Ya ampun, itu pengalaman paling gila beneran deh Din, sumpah ya, nggak lagi main begituan, serem Din katanya.
Iya loh, aku ngerasa bersalah juga tuh sama si Mega, kata si Dina. Gimana ya kabarnya sekarang ya? Jangan-jangan dulu itu si Mega kesurupan gara-gara kita ya nggak tuntas main jalangkungnya. Terus si Dinanya, iya nih aku berasa merinding lagi nih. Ingat ceritanya si Mega, inget zaman-zaman dulu Meganya kenapa gitu kan. Terus si Dinanya, iya ya, ya mudah-mudahan sih Dina sekarang kok si Dina, ya mudah-mudahan sih Mega sekarang udah baik-baik aja ya, hidup bahagia, punya suami, punya anak gitu kan, kata si Dina. Tapi Mega terdiam agak lama. Kemudian setelah Dina selesai ngomong, Wina nanya ke Dina, Din, kamu yakin kalau Mega masih hidup? Seketika itu Dina gugup, badannya panas dingin, udah nggak tahu lagi lah rasanya kayak gimana. Terus dia kaget setengah mati kan. Astagfirullahaladzim, masa iya ya Win? Aku nggak kepikiran sampai segitunya, sampai ke situ aku benar-benar nggak kepikiran. Emang kamu dengar apa tentang si Mega? Ada kabar terakhir nggak? Waktu itu tuh aku nggak banget ya. Waktu itu kan kita masih sama-sama masih kecil, masih SMP. Jadi ya abis main itu tahu teman kesurupan, ya udah gitu aja. Aku nggak pernah mikirin lagi sampai ini tadi aku baru inget, kata si Dina. Terus Wina ngomong, ya sama Din, aku juga nggak pernah mikirin itu lagi dan nggak pernah keinget. Cuma waktu itu kan dia nggak jelas nih, kayaknya dia berhenti sekolah kok Din, kata si Wina. Masa iya berhenti sekolah, kata si Dina. Tapi ya juga sih, soalnya aku karena nggak akrab juga kan, si Mega kebetulan anaknya juga pendiam, nggak banyak temen. Mereka berdua nggak merhatiin apakah si Mega ini lulus sekolah bareng mereka. Karena emang setelah itu ya udah ngilang gitu aja, gitu. Dan akhirnya si Wina cerita. Jadi gini loh Din, waktu itu kan dia kan pernah masuk nih, terus abis itu kesurupan lagi kan. Habis itu kan dia nggak pernah kelihatan lagi di sekolah. Nah, aku tuh diajakin sama si Putri, teman satu kelasnya Mega. Aku diajakin Putri buat jenguk si Mega. Ya udah, aku ngikut aja. Nah, pas sampai rumahnya si Mega, kita ketemu sama ibunya Mega. Ya udah, kita permisi Bu, kita temannya Mega kesini pengen jenguk Mega. Mega gimana kabarnya Bu? Udah baikan apa belum? Tanya si Putri sama Wina. Lalu ibunya ya kayak orang capek gitu ya. Ya kayak gitulah Mbak, gitu katanya. Tapi mohon maaf ya, Mbak nggak bisa ketemu dulu sama Mega. Oh, emang kenapa Bu? Tanya si Putri. Ya nggak apa-apa sih, Mega masih kayak gitu Mbak, masih butuh istirahat. Jadi saya emang nggak ngizinin buat dia ketemu sama siapapun. Terus, oh jadi gitu ya Bu, berarti sih Mega masih kayak kemarin, masih kesurupan. Terus gimana kondisinya Bu? Ya gitu Mbak, katanya. Udah dicoba berbagai cara, cuma ya begitu. Dan ya namanya dia anak Mbak, jadi ya mau gak mau apa maunya kita turutin. Seketika itu Wina memperhatikan kondisi di dalam rumah Mega. Di situ wangi, ada kembang dan ya peralatan yang dia juga nggak ngerti itu apa gitu. Lalu ibunya menjelaskan, ibunya si Mega, bahwa Mega masih kayak gitu, masih diem aja. Jadi sekalinya dia minta, pokoknya dia nggak mau apa-apa, cuma dia minta disediain kemenyan, bunga dan lain sebagainya. Jadi dia ya yang dimakan cuma itu, dia nggak mau makan yang lain.
Ya karena orang tuanya udah putus asa, ngerasa gak ada yang bisa nolong, yang mereka bisa lakukan hanya nurutin apa yang menjadi kemauan si Mega. Dan setelahnya gak ada lagi yang pernah tahu gimana kelanjutan kisah Mega. Apakah dia sembuh atau gimana, gak ada yang tahu. Seketika itu, setelah bahas si Mega, Wina dan Dina memucat. Mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan ketika mereka masih sama-sama sangat belia, melakukan hal bodoh tanpa tahu risikonya. Untuk kalian siapa aja yang ngerasa sangat penasaran, hanya sekedar iseng pengen tahu dunia sana, mending urungkan saja niat. Karena kita gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Oke, segitu saja cerita dari Dina dan Wina. Semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?